Kami berjemaat di gereja ponakannya Pak Gembala di sini, di GPDI Bukit Sion Air Terang, Malalayang, Manado. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan belajar firman Tuhan dari Imamat 23 ayatnya yang ke-22. Kalau tidak ada halangan untuk berdiri, saya undang berdiri. Imamat 23 ayatnya yang ke-22. Kita baca sama-sama, suara lantang tapi ojo kesusu, kata orang Minahasa. Jangan tergesa-gesa. 1, 2, Imamat 23 ayat 22. 1, 2, 3. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sawit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita belajar Imamat secara lengkap dari pasal 1, pasal 2 sampai ke pasal 27, secara keseluruhan ini berisi tentang firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Musa dan juga kakaknya Harun ketika satu saat Musa berada di Gunung Sinai. Ketika Musa dan Harun mereka berada dalam perkemahan. Isinya apa? Perintah supaya melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar Musa dan Harun meneruskannya kepada bangsa Israel saat itu. Imamat 1 sampai 27 kalau kita baca semuanya, firman Tuhan kepada Musa, firman Tuhan kepada Musa dan Harun ketika mereka diperintah. Saudaraku, itu berarti apa? Perintah jelas diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Konsekuensinya, kita yang percaya kepada Tuhan kita yang percaya kepada Allah, perintah itu berlaku bagi kita. Amin. Semua datang di tempat ini beribadah memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Tahu diri, benar? Hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Sabtu, semua kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Bekerja, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di ladang, ada yang mungkin jadi nelayan. Semua melakukan aktivitas. Di dalam melakukan aktivitas, saya yakin semua minta pertolongan dari Tuhan, benar? Kenapa? Karena kita manusia yang tidak mampu. Kita penuh keterbatasan, kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan ketidakmampuan. Yang mampu, yang sempurna hanya Tuhan kita. Ketika kita minta Tuhan campur tangan, ketika kita minta Tuhan berkati, ketika kita minta Tuhan buat berhasil apa yang kita lakukan, hari Minggu jangan lagi bekerja. Allah menurunkan mana kepada umat Israel ketika mereka perjalanan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan hanya hari Senin sampai hari Sabtu, 6 hari. Hari Sabat Tuhan tidak curahkan, Tuhan tidak berikan makan. Artinya apa? Kalau engkau bekerja di hari yang dikuduskan Tuhan, engkau tidak akan dapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Mengapa? Karena hari Minggu harinya Tuhan datang beribadah. Saya banyak di antara kita pasti capek. Ada yang mungkin ngantuk karena tadi malam saya dengan ibu khawatir kalau kami datang pagi macet. Kalau kita lihat ini banyak kendaraan yang pelan. Makanya kemarin kami sudah menginap di Hotel Sultan Praja. Malamnya
jalan itu, waduh, dari kelompok ini mereka lagi bikin nasi jaham, ada yang bikin mungkin RW atau bagi dan lain sebagainya. Itu kesibukan menyambut ucapan hari ini. Minahasa Selatan menjadi tempat pemantauan baik wartawan, orang-orang, dan pembicaraan di berbagai media. Hari ini hari pengucapan syukur. Amin. Itulah makanya saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini. Pengucapan syukur ini berasal dari hari Thanksgiving di Amerika. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kayak gini. Di Amerika selalu dirayakan di minggu keempat bulan November. Hari Thanksgiving itu berawal dari ketika orang Inggris atau orang Eropa secara keseluruhan mereka hijrah ke Amerika. Mereka mulai tinggal di situ, bercocok tanam dan melakukan aktivitas. Namun pekerjaan mereka untuk bercocok tanam tidak berhasil. Banyak yang mengalami kegagalan karena mereka tidak tahu untuk tanah itu sebenarnya cocok untuk tanam apa. Orang Amerika yang berada di situ sebagai penduduk asli, mereka bersimpati. Mereka kasih tahu, ini tampan yang tidak bisa pakai untuk tanam cengkeh. Ini tanam bakso. Bakso. Ini yang bisa pakai untuk tanam daun bawang, untuk tanam serai, supaya nanti bikin ulang tahun. Mereka dikasih tahu, orang Inggris sangat berterima kasih. Baik, mereka menerima dan mereka tahu diri. Mereka tidak tahu situasi tanah di sini. Mereka melaksanakan apa yang disampaikan oleh orang asli Amerika. Dan yang terjadi, mereka berhasil. Apa yang mereka tanam, mantapnya luar biasa. Sehingga ketika mereka panen hasil kebun mereka, hasil ladang mereka yang begitu berlimpah, mereka mengundang orang Amerika yang berada di sekitar mereka untuk membuat pengucapan syukur sebagai ucapan terima kasih mereka, pertama kepada Tuhan yang selalu menolong mereka, yang kedua kepada orang-orang Amerika di sekitar mereka yang sudah memberikan masukan kepada orang Inggris ini bahwa ini cocok tanam ini, dan cara-cara bercocok tanam disampaikan sesuai dengan kondisi tanah. Jadi ketika pengucapan syukur Thanksgiving itu dilakukan, maka menjadi kebiasaan setiap tahun di minggu keempat bulan November. Pertama kali Thanksgiving dilakukan itu di Massachusetts tahun 1621 dengan menu utama yaitu ayam kalkun. Ayam kalkun, kau tahu kan? Tidak pernah lihat ayam kalkun besar begini. Wah, masa besar begini? Ini kecil. Di kita pe kampung ayam lebih besar dari ayam kampung. Salah, ini baru ayam kalkun tengah. Mata besar begini, bagaimana badannya? Kalau kita di sini, menu utama adalah ular patola, tikus, kelelawar, erwin, babi. Wow, itu menu utama kita. Mereka menu utama ayam kampung. Oke, itu hanya sekilas. Sekarang apa yang saya sampaikan bagi kita lewat firman Tuhan saat ini? Firman Tuhan jelas, perintah Allah kepada Musa, ketika engkau menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu sampai ke tepinya, dan jangan kau pungut yang tidak terjadi. Kalau engkau punya
tanah 10 kali 10 meter isi padi, jangan kau ambil 10 kali 10 meter, ambil saja 9 kali 9 meter. 1 meter sisa itu kau akan diambil oleh mereka yang membutuhkan, orang miskin dan orang asing. Orang asing berarti orang yang lewat tempat itu zaman kita. Kalau sekarang kita tidak bisa menerjemahkan seperti itu. Ada 10 kali 10, ambil 9 kali 9, sisa 1 meter, besok sapi sudah datang. Bukan orang yang betul. Tetapi perintah Tuhan itu kita dapat terjemahkan sebagai ini. Ketika engkau berhasil atas apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan, saat mau bekerja ke kantor, Tuhan berkati saya dalam pekerjaan saya supaya saya menjabat jabatan yang lebih bagus lagi. Saya dapat gaji setiap akhir bulan atau di awal bulan lagi. Tuhan tolong saya mau bajak tanah saya mau tanam padi, saya mau tanam nilam, saya mau tanam ini cengkeh dan lain sebagainya. Selalu minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan berkati apa yang kita lakukan. Ketika engkau berhasil atas apa yang kita lakukan, apa yang engkau usahakan, firman Tuhan katakan, jangan pakai semuanya untuk dirimu sendiri. Bagikan itu bagi orang miskin, bagikan itu bagi orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Minahasa ini. Thanksgiving yang ada di Amerika, dia sampai ke Indonesia, dan bahkan Minahasa yang menjadi terkenal di Indonesia. Kenapa? Karena dilaksanakan secara besar-besaran di setiap kabupaten kota di Sulawesi Utara. Di tempat lain hanya biasa-biasa, tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena di sini dilaksanakan setiap tahun. Itu merupakan bentuk ucapan terima kasih. Masing-masing di rumah sudah siapkan makanan. Nanti ada saudara-saudara, ada orang-orang yang membutuhkan, atau saudara kami di kita dari tempat lain, kota-kota lain, mereka datang. Kita bikin apa? Duduk saja gitu, cerita terus mereka pulang? Tidak. Memberikan mereka berkat yang sudah kita terima. Itu sebagai ucapan syukur atas berkat, kasih, dan anugerah yang senantiasa Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Berbuat yang baik tidak membuat kita menjadi miskin. Yakobus 4 ayat 17 jelas, jika seseorang tahu bahwa dia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Saya jalan di tengah kiri kanan hutan pakai mobil, ada seorang kakek atau nenek sementara berjalan. Desa berikut masih ke sekitar 1 kilometer. Tempat duduk dalam mobil saya masih kosong. Saya lihat, kasih tahu istri saya, kasihan oma itu, dia jalan, mungkin desa masih jauh, kenapa dia jalan? Anaknya di mana? Kenapa tidak antar? Saya lihat, berdosa. Saya harusnya berbuat baik. Oma, mari naik. Sampai di sana Allah bilang, terima kasih Tuhan berkati Bapak dalam perjalanan. Saya mendapat berkat. Amin. Hal kecil yang bisa kita lakukan bagi orang kita lakukan, itu sudah melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Berbuat baik bukan berarti setiap saat orang lewat kasih uang. Bukan seperti itu. Hal kecil yang kita bisa lakukan, menyapa orang, berbuat senyum kepada orang, itu merupakan perbuatan baik. Yang penting kalau tidak ada orang, jangan senyum sendiri. Nanti dibawa ke rumah sakit yang ada di Malaya. Bapak Ibu Saudaraku yang berkasih, berbuat
menjadi samratulan. Filosofi orang Minahasa jelas. Sito, Timong, Tumong, To. Menjadi manusia untuk memanusiakan manusia lain. Loh, memanusiakan manusia lain, dia sudah manusia. Artinya sangat dalam. Kita bisa berbuat sesuatu supaya dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, membuat dia menjadi menikmati kehidupannya dengan baik. Itu kewajiban kita ketika kita sudah merasa diberkati, diberikan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudaraku, kasih itu sangat besar. Kalau ada saudara-saudara kita yang lain mau ibadah dihalang-halangi, apakah kita membalas? Tidak. Sebab apa? Kita diajarkan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar itu Dia ingin kita miliki juga, supaya kita bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kapan dan dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, mari kita aplikasikan kasih itu kepada sesama kita, sehingga kita berguna bagi bangsa negara, bagi gereja di mana tempat kita berada. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saudaraku, hari pengucapan syukur ini namanya Hari Pentakosta. Mungkin ada yang hari Pentakosta kan hari apa? Turunnya Roh Kudus. Tapi kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat di loteng Yerusalem. Ya. Itu mereka kumpul dalam rangka apa? Memperingati hari Pentakosta. Tiba hari Pentakosta mereka kumpul. Pada saat mereka baru datang berkumpul, belum melakukan apa-apa, apakah Roh Kudus sudah tercurah? Apakah mereka sudah mendengar adanya angin, deru angin yang begitu besar? Apakah sudah ada bahasa-bahasa roh? Apakah sudah ada lidah-lidah api yang hinggap pada mereka? Bayangkan kalau saya ada di tempat itu, lidah api hinggap di kepala. Waduh, kalau waktu malam masih ada yang halang. Kalau saya sudah train, tapi tidak terbakar. Semua menikmati hadirat. Namun karena begitu besar kejadian itu, luar biasa janji Yesus kepada murid-muridnya, kembali ke Yerusalem, kamu akan saya berikan seorang penolong, seorang penghibur. Mereka ketika Yesus naik ke sorga, berpisah dengan mereka bertekun menantikan apa yang akan Yesus lakukan sesuai janjinya. Dan terjadilah ketika tiba hari raya Pentakosta, hari pengucapan syukur atas panennya bangsa Israel terhadap apa yang mereka usahakan, maka disitulah Tuhan Yesus menepati janjinya, mencurahkan berkat berupa Roh Kudus kepada mereka yang memampukan para murid Yesus. Supaya apa? Khotbah 3.000 orang langsung berpuasa. Ada seorang yang buta, dia meminta kepada Petrus ketika mau masuk. Petrus bilang, emas dan perak saya tidak beri, tapi dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalan. Orang itu yang sudah lumpuh sejak lahir, dia berjalan. Kuasa diberikan Yesus kepada murid-muridnya, sehingga Petrus mampu melakukan apa yang sempat
Yang lumpuh Yesus bangkit, Yesus bikin dia berjalan. Yang buta melihat, bahkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, Yesus bangkitkan di depannya. Makanya waktu Yesus naik ke surga, dia bukan hanya berikan perintah, tetapi dia berikan jaminan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu perlindungan dan jaminan yang Yesus berikan bagi murid-muridnya supaya mereka mampu. Sebab Yesus tahu kalau saya tidak bersama dengan mereka, mungkin mereka bisa tidak setia lagi. Thomas, ada yang keturunan Thomas di sini atau ada yang nama Thomas di sini? Tidak ada. Thomas sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus di depan matanya. Tetapi ketika murid-murid yang lain bilang, Yesus sudah bangkit, sebelum saya mencucikan tangan pada jarinya dan jari pada tangan atau busuknya, lambungnya saya tidak akan percaya. Saudaraku, Yesus memberikan jaminan perlindungan bagi murid-muridnya. Apa yang mereka lakukan diberkati. Bapak Ibu Saudara, semua usaha pekerjaan tugas yang kita lakukan, Tuhan selalu senantiasa memberkati. Semua di sini saya lihat berkecukupan. Ada yang tidak mampu beli sendal atau sepatu sehingga datang ke sini kakinya kosong. Tidak ada, semua diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Apapun kebutuhan dasar hidupnya, Tuhan selalu cukupkan. Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau engkau sudah merasa diberkati oleh Tuhan, kalau engkau sudah merasa bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan engkau dalam seluruh aktivitas hidupmu, kalau engkau mengatakan bahwa Allah selalu berjalan di depanku sehingga saya selalu sehat, saya kuat, saya bahagia, hidup bersama dengan keluarga saya, semua kebutuhan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Tahu diri untuk memberikan kembali apa yang menjadi milik Tuhan. Waktu engkau mau bekerja, engkau cari kerja, Tuhan tolong supaya saya bekerja. Sudah bekerja, dapat gaji. Ketika engkau mau menanam, engkau minta Tuhan berkati tanaman ini supaya menghasilkan buah yang baik. Engkau sudah panen, dapat uang 10 juta dari penjualan hasil panenmu. Engkau bekerja, engkau dapat gaji 10 juta. Ingat, 10% ada di sini ya, per puluhan. 1 juta itu Tuhan pedoi, bukan nganak pedoi. Ingat baik-baik, Tuhan pedoi, bukan nganak pedoi. Jangan engkau mencuri, jangan engkau merampas, jangan engkau mengambil miliknya Tuhan. 90% itu miliknya. Maliaki 3 ayat 10 jelas, bawalah persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada dalam rumahku. Dan Tuhan bilang, ujilah aku, tidakkah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai pas-pasan, berkecukupan, berkelimpahan. Amin. Kalau engkau rajin, engkau setia membayar persepuluhan, hidupmu diberkati oleh Tuhan, bukan pas-pasan, bukan berkecukupan, tapi berkelimpahan. Bukan Frankie Sonlaku yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang. Pak Pendeta tidak bilang, Pak Frankie tolong khotbah dan dimanapun saya khotbah saya selalu disampaikan. Supaya kalau ada jemaat, saya yakin tidak di sini. Kalau ada teman-teman jemaat yang lain di gereja lain, kasih tahu, ingat Tuhan punya seperti itu. Saya mau cerita.
suaminya pendeta, dia ikut caleg, jadi dilantik menjadi wakil ketua DPR di Papua. Gaji besar sehingga mereka diberkati. Ada kapal, mampu kapal, usahalah mereka. Satu kali dia hitung keuntungan yang dia peroleh dalam satu bulan 400 juta. Berarti perpuluhan 40 juta. Dia bilang sama mama saya, "Tante, terlalu banyak itu." Mama saya tegur, suamimu itu pendeta, harus bayar." Tidak terlalu banyak, dia tidak bayar sebanyak. Apa yang terjadi? Suaminya di-recall jadi anggota DPR oleh partainya. Habis jabatan. Kapalnya tenggelam. Anak-anaknya mau kuliah kerja. Hidup hancur berantakan. Kenapa? Dia tidak setia membayar persekutuan. Mungkin waktu keuntungannya yang dia peroleh hanya 20 juta. 2 juta saja kasih. Tapi ini 40 juta dia mungkin merasa terlalu besar. Semakin besar Tuhan kasih kepada kau setia, Tuhan akan melimpahkan lebih lagi dalam hidup. Tuhan bilang apa? Ujilah aku. Dia menepati firman-Nya sesuai dengan apa yang dia. Oleh sebab itu, coba bayangkan gereja waktu saya datang dulu main ke sini, masih di sini belum ada. Sekarang sudah ke sini, masih kurang cukup lagi. Ada yang di kelas ekonomi di rumah. Saudaraku, begitu kebutuhan hidupmu engkau taruh untuk Tuhan, sehingga gereja penuh. Padahal banyak yang capek. Tadi malam ada bakar nasi jahat untuk perayaan kami. Semua datang rajin beribadah. Jangan pernah kerajinanmu kendor, karena Tuhan akan melihat sejauh mana engkau setia berbakti kepada. Kalau datang, woi sudah jam 8, sebentar jam 9 ibadah, cepat-cepat jawab. Baru jam 9 kurang 10 menit, paling juga masih kosong-kosong saja. Jangan kau datang terlambat. Cepat-cepat. Nanti kalau mau berangkat ke Amerika, berangkat pesawat dari Bandara Samratulangi jam 7 pagi pakai Garuda, mau ke Jakarta, terus nanti sore ke Jakarta ke Amerika. Jam 1 malam sudah ada di bandara. Kalau mau berangkat cepat sekali pergi bandara. Tapi kalau mau ke gereja, jam 9 masih kurang 10. Jangan datang cepat-cepat. Itulah kebutuhan hidupmu. Kalau engkau makan setiap hari, ada yang 2 kali, ada yang tambah pokok 3 kali, berarti itu kebutuhan jasmani. Engkau pasti selalu makan setiap hari, benar? Beribadah kepada Tuhan itu kebutuhan jasmani. Berdoa kepada Tuhan itu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Sebab apa? Kalau engkau tidak makan, engkau lapar. Kalau engkau tidak berdoa, engkau pasti akan mengalami kebingungan dalam hidup. Betul? Bangun pagi, duduk di samping tempat tidur dan berdoa, mengucap syukur. Bukan bangun pagi, kepala masih di bantal, mama kopi, padahal tidak ada kopi di belakang. Ngana pe kopi, tidak ada kopi. Kerja sana supaya bisa beli kopi. Berdoa mengucap syukur. Mau pergi ke ladang, mau pergi ke laut, kalau seorang nelayan, mau pergi ke kantor kalau dia seorang pegawai, berdoa minta Tuhan lindungi perjalanan kita dengan selamat dan melakukan aktivitas Tuhan campur tangan berkat.
sampai di tempat kita mau melaksanakan aktivitas mengucap syukur kepada Tuhan. Mau pulang ke rumah kita berdoa, sampai di rumah kita berdoa, mau jalan-jalan ke tempat belakang belakang itu duduk-duduk berdoa, pulang dari sana berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, selesai makan berdoa. Apakah doa membutuhkan biaya? Apakah doa membutuhkan tenaga yang luar biasa? Apakah doa membutuhkan waktu yang begitu panjang? Biasakan hidup kita dengan doa. Jangan pernah engkau berhenti berdoa meminta kepada Tuhan sebelum Tuhan jawab doamu. Kami sekeluarga pernah berdoa selama 1 tahun 6 bulan setiap malam tanpa putus. 1 tahun 6 bulan. Ketika berdoa 1 bulan Tuhan belum jawab, berdoa 6 bulan Tuhan belum jawab, 1 tahun 365 hari Tuhan belum jawab. Apakah kami berhenti? Sebelum Tuhan jawab, kami akan terus berdoa. Dan Tuhan jawab 1 tahun 6 bulan. Waktu terlama kami pernah. Kami setiap malam ibadah keluarga, kumpul, ayo ibadah. Hari ini saya khotbah, istri saya yang pimpin pujian. Besok istri saya khotbah, anak saya yang pertama pimpin pujian. Berikut anak saya khotbah, anak kedua pimpin pujian. Begitu terus kami lakukan. Kenapa? Karena kami menyadari dari pagi sampai malam hari kami semua sehat, bisa berkumpul, kuat dan menikmati setiap aktivitas kami itu oleh anugerah Tuhan, bukan kekuatan kami. Anak saya setiap hari dia pakai mobil dari rumah di Malalayang ke Minahasa Utara, sekitar 25 sampai 30 menit perjalanan, pulang setiap hari. Makanya kami betul-betul butuh yang namanya kasih anugerah. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan itu karena itu merupakan kewajiban kita atas kasih, anugerah, cinta dan sayang Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan. Meminta kepada Tuhan, kita tidak perlu ragu, kita tetap tidak perlu bimbang, tidak perlu bingung. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu formilnya. Bagaimana supaya doa kita bisa dijawab oleh Tuhan? Ada syaratnya. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerima. Syaratnya jelas. Ketika kita minta kepada Tuhan, firman Tuhan harus ada dalam kita. Kita harus ada dalam firman Tuhan. Artinya apa? Setia melakukan firman Tuhan. Setia untuk mengikuti apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Lakukan yang baik, hidup kita pasti nyaman, aman, tentram, dan damai. Sekarang pertanyaan berikut, siapa sih kita? Firman Tuhan jelas, umat pilihan Allah hanya Israel. Kita orang Indonesia yang tinggal di Sulawesi Utara, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dengan saudaraku, ketika kita beriman, kita percaya kepada Yesus. Ketika darah Yesus tercurah di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya, disitulah kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Makanya kita berhak untuk berdoa, Bapa di sorga. Hanya kita yang berdoa memanggil Tuhan kita dengan Bapa. Adik ini dia misalnya minta sama mamanya, Mama minta uang 1.000 rupiah, kita mau beli
Kenapa? Karena dia adalah anaknya. Saya ketika berjalan mungkin, kemudian ada orang yang sudah jalannya kiri kanan. Bapak, minta uang 10.000. Apakah saya kasih dia? Jalan dia sudah tidak beres, mungkin malam habis bagate. Terus meminta kita doi. Mungkin dia mau pakai uang untuk beli lagi. Saya tidak kasih. Tapi yang terpenting dari itu, dia bukan anak saya, ngapain saya kasih? Begitu juga. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan hidup kita, Tuhan akan jawab. Tuhan akan berikan sesuai dengan kebutuhan hidup. Kita perlu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. 2017 kami bergabung di GPD Vision. Waktu itu baru 7 kepala keluarga. Di samping gereja kami 7 kali 9 meter. Di samping gereja ada tanah yang cukup luas. Saya bilang, Pak Lita, coba cek siapa yang punya tanah itu. Kita cek, oh iya, itu seorang dosen di Universitas ini. Dosen di Universitas Samratulangi. WA, telepon bahwa kita mau beli, dia tidak respon, dia tidak mau kasih. Berjalannya waktu, jemaat kami bertambah dari 7 kakak sampai sekitar 20 kakak waktu itu. Seperti inilah keadaannya. Ada yang di VIP dalam, ada yang ekonomi di luar, karena tidak ada lagi tempat. Saya percaya ini akan terakomodir semua di dalam suatu saat, entah ke atas, entah ke samping, entah ke sebelah. Kita tidak tahu, semua ada dalam rencana Tuhan sesuai kebutuhan. Bapak Gembala kami tiap malam tumpang tangan di tanah sebelah dalam nama Yesus. Tiap malam dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang lewat dia tidak tahu itu pendeta, itu orang gila dan binatang. Tapi dengan iman pendeta selalu dalam nama Yesus. Suatu ketika saya bilang, Pak Pendeta, kita kasih bersih itu tanah. Ada pohon-pohon rumput besar begitu. Kami kasih bersih, padahal ibu ini belum kasih. Kami kasih bersih, ada batu yang cukup tinggi, kasih kita gali sama-sama, kasih hidup supaya tidak hidup ini. Ketika semua jemaat ada yang di luar, ibu itu datang, Pak, boleh. Puji Tuhan, ketika kami butuhkan, Tuhan jawab. Kami langsung bayar, dikasih. Kita tawar dikasih diskon lagi 200 juta dikasih 175 juta. Pak Pendeta saya bangun, kita bangun sekarang 14 kali 24 meter, masih lebe-lebe 24 kakak, masih ada tempat yang kosong. Suatu saat pasti akan. Bapak Ibu Saudara, minta kepada Tuhan sesuai kebutuhan hidup kita. Tuhan berkati. Yakobus 4 ayat 2 bagian B juga, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak terima karena kamu tidak berdoa. Bagaimana kita menginginkan sesuatu, kita tidak meminta kepada yang mempunyai? Ayatnya yang ketiga, atau kamu berdoa tetapi kamu salah berdoa. Woi, ada salah berdoa? Ada. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan, saya minta supaya rumah saya dibikin jadi mewah 2 lantai. Kita mau kasih tonjok, Pak, kita firman sebelah kiri kanan, muka ke belakang. Kita ke rumah lebih, kita lebih kaya dari mereka. Ingin menunjukkan kesombongan, hawa nafsu. Tuhan kasih.
Tetapi ketika engkau berdoa meminta sesuai dengan kebutuhan hidupmu, percayalah Tuhan akan beri. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan seperti saat ini. Ketika kita pulang nanti, mungkin kita rasa biasa-biasa sampai di rumah, ganti baju, makan, biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa ketika kita pulang gereja. Saudara pun ingat, Tuhan menghitung, Tuhan mengingat, Tuhan selalu menjadikan itu sebagai standar ketika suatu saat kita butuh Tuhan. Menjadi pegang ini, musik, WR, singer, tambohin, semua dilakukan. Atur-atur kursi. Saya pejabat utama di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Apakah dengan jabatan di gereja wakil gembala, saya sudah tidak lagi bekerja untuk mengatur kursi seperti yang saya dulu lakukan ketika mahasiswa? Masih tetap kami lakukan. Saat gereja kami tetap lakukan. Mengapa? Bukan untuk pendeta, bukan untuk gembala, wakil gembala, ibu gembala, atau untuk jemaat, untuk pekerjaan Tuhan. Semua yang engkau lakukan bagi Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 5. 1 Korintus 15 ayat 5. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau datang beribadah bersekutu seperti ini, Tuhan mau menentukan suatu saat ketika engkau butuh Tuhan, Tuhan jadikan itu sebagai dasar untuk mengabulkan doa. Jangan merasa bahwa ibadah hari Minggu merupakan hal yang rutinitas, yang biasa-biasa kita lakukan. Datang pakai lipstik, Tuhan suka kasih alis ke bawah gini, kasih naik ke atas, atau kasih lurus. Itu biasa untuk datang, pulang biasa. Tapi ingat, Tuhan memperhitungkan semua. Saya tutup khotbah saya di pagi hari ini dengan kesaksian. Ketika saya kuliah, saya terlibat dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GFKI. Saya ikut terlibat dalam Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia LPMI. Saya menjadi guru sekolah minggu. Saya mengikuti persekutuan mahasiswa Kristen di Universitas Cendrawasih. Saya mengikuti ibadah pemuda. Hari Senin sampai hari Sabtu, semua kegiatan dari berbagai kegiatan, dari berbagai pelayanan itu saya ikuti. Hari Minggu ibadah. Apakah saya capek? Tidak, saya masih kuat, saya masih muda. Berikan waktumu ketika engkau masih muda kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai sudah tua, sampai top, tua, ompong, peot. Sudah jalannya begini, baru datang ke. Waktu masih muda, Pak Gembala bilang, jadi pelayannya, nanti sudah begini, Pak Gembala saya mau melayani. Mau melayani apa? Jangan berikan waktu sisa hidupmu kepada Tuhan. Kalau kau berikan sisa hidupmu kepada Tuhan, berikan kasih anugerah cinta dan sayang Tuhan yang sisa sajalah yang akan Tuhan berikan dalam hidup. Masih muda, masih kuat, melayani. Bekerja untuk pembangunan itu engkau bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk pengembala, bukan. Untuk Tuhan, karena ini pekerjaannya Tuhan. Ketika kami bekerja membangun gereja kami di GPD Kecil, saya masih kepala Kejaksaan Negeri di Bitung. Hari Sabtu, ayo kita rame-rame, semua jemaat dari besar, oma sampai yang kecil termasuk oma Dumi ikut bekerja.
Oma karena sudah dia bisa angkat yang berat, Oma masak dan jemput. Anak-anak yang kecil seperti mereka, yang kecil, kita angkat bata, susun, jalan. Semua kami lakukan untuk pekerjaan. Berkat luar biasa Tuhan. Kembali pada kesaksian saya tadi, saya melayani pekerjaan. Waktu hampir tiap minggu terbuang untuk Tuhan. Saya berikan yang terbaik bagi Tuhan karena saya tahu Tuhan sangat baik. Apakah saya gagal dalam kuliah? Tidak. Saya menjadi wisudawan ranking 1 dari 651 wisudawan dengan predikat cum laude. Anugerah Tuhan yang besar Tuhan berikan. Ketika tes kejaksaan, kami ada 105 orang tes. Yang lulus 3 orang ke Jakarta sampai ke Jakarta. 1000 orang lulus di Jakarta dari seluruh Indonesia. Nanti akan jatuh 699 orang karena yang diterima hanya 301 orang. Saingannya cukup ketat. Kami dari Papua 3 orang ikut tes. Ada tes komputer, wawancara, kemudian berbagai tes. Sampai ketika komputer, karena saya dari Papua, saya tidak kuasai yang namanya Windows. Dulu masih WordStar, WS. Saya bisa ketik, cuma ketika duduk mau tes komputer, 6 orang di sebelah, 6 orang di sini. Oke, silakan kerjakan. Saya duduk tenang, diam. Yang lain sudah mulai kerja ketik. Saya duduk diam dengan doa. Tuhan Yesus, tolong saya. Ketika saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Ada seorang pegawai kejaksaan, panitia. Mereka tugasnya mengawasi agar kita tidak boleh kerjasama, tidak boleh saling membantu. Itu tugas panitia, benar ya? Dia datang. Dek, kenapa kamu tidak kerjakan? Siapa? Saya dari Papua. Saya tidak ngerti ini program kayak gini. Tapi kamu bisa ketik. Saya bisa, kalau program Windows saya bisa, dan saya bisa ketik. Oke. Dia datang membantu saya. Buka, keluarlah blank dokumen di screennya kosong. Saya mulai ketik di sini. Selesai, rupanya Tuhan menggerakkan hati orang ini. Kau lihat itu laki-laki ganteng itu, belum botak, masih ganteng sekali. Makanya ibu tidak bilang. Sampai di rumah dia kata saya. Kau lihat itu laki-laki ganteng itu. Perhatikan dia terus rupanya. Saya ketik ada tabel. Saya lihat di situ ada tulisan tabel. Begini. Saya baru lihat yang namanya mouse. Ini barang apa? Saya coba pegang ini, gerak kursornya naik turun. Wih, saya takut. Saya takut nanti terjadi apa-apa. Saya diam sampai selesai. Dia datang lagi. Sudah selesai. Karena saya diam. Sudah. Dia simpan tas. Kalau tidak disimpan berarti saya atas nama Fredison dianggap tidak bekerja. Jatuh pasti tidak lulus. Dia simpan, sudah kamu boleh keluar. Sampai di luar saya menangis. Ini pekerjaan. Kenapa? Saya flashback kembali. Oh, waktu dulu saya SMA, saya dengan istri saya ini menjadi guru sekolah minggu. Dia sudah diri tapi saya tidak. Setelah kuliah, saya melayani Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu juga. Semua pekerjaan saya lakukan. Maka semua jerih payah yang saya lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Bapak Ibu, bangun gereja, kerja untuk Tuhan. Jerih payah tidak akan pernah sia-sia. Suatu saat kau butuh Tuhan,
Tuhan jawab segera. Saya undang pemain musik kembali. Bapak Ibu Saudaraku, terus setia kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, terus melayani Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Rohani di tempat ini, itu merupakan kelanjutan perintah dari Tuhan bagi kita untuk dilaksanakan. Mungkin malam-malam saudara masih tidur, sampai pagi jam 5 kaget bangun, hujan turun, waduh masih dingin-dingin, tarik selimut, wow, tidur ditambah. Bapak Ibu jemaat tidak tahu, Bapak Gembala dan Ibu Gembala sementara tidak melutut di gereja, di pastori untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Itu kewajiban jemaat setiap